Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Saibul Aba Arifin, NIM 1221045. Saya akan menjelaskan PPT tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah, sejarah dan pemikirannya. Yang pertama, sejarah aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Di dalam Kamus Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabar dalam bentuk mubalaghah, itu artinya Allah maha memaksa. Ungkapan insan majbur mempunyai arti bahwa manusia dipaksa atau terpaksa. Kata jabara bentuk pertama setelah ditarik menjadi Jabariyah dengan menambahkan ya nisbah memiliki arti suatu kelompok atau aliran. Asy-Syaikh Rastan menegaskan bahwa paham al-jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti sesungguhnya dan menyandarkan kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Paham al-jabar pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jaham bin Sawah dari Khurasan. Dalam sejarah teologi Islam, Jaham tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jamiyah dalam kalangan Murji'ah. Ia adalah sekretaris Suriah bin Al-Haris dan selalu menemaninya dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Namun dalam perkembangannya, paham al-jabar juga dikembangkan oleh tokoh lainnya, di antara Al-Husin bin Muhammad An-Najjar dan Ja'ad Dirar. Pemikiran aliran Jabariyah. Mengenai kemunculan paham al-jabar ini, para ahli sejarah pemikiran mengkajinya melalui pendekatan geokultural bahasa Arab. Di antara ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin. Ia menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka kepada alam Sahara yang ganas telah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Lebih lanjut, Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian, masyarakat Arab tidak melihat jalan mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginan sendiri. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran hidup. Akhirnya mereka banyak bergantung pada kehendak alam. Hal ini membawa mereka kepada sikap fatalisme. Adapun pokok pemikiran aliran Jabariyah. Yang pertama, manusia tidak memiliki kehendak bebas. Semua perbuatan manusia ditentukan sepenuhnya oleh Allah. Yang kedua, segala sesuatu sudah ditakdirkan. Allah bersifat mutlak dan tidak bisa diubah. Manusia tidak bertanggung jawab sepenuhnya karena semua kehendak berasal dari Allah, maka manusia tidak punya kuasa untuk memilih. Yang ketiga, keadilan Allah tidak bisa diukur dengan akal. Jika Allah menetapkan seorang masuk neraka, itu tetap dianggap adil menurut Jabariyah. Yang keempat, menjaga kemurnian tauhid dengan meniadakan peran manusia. Jabariyah ingin menegaskan bahwa hanya Allah yang maha kuasa dan maha berkehendak. Selanjutnya, sejarah aliran Qadariyah. Sejarah timbulnya paham Qadariyah ini tentu saja tidak lepas dari pembahasan tentang paham Jabariyah sebagai realitas yang masih terus mewarnai kehidupan manusia dalam bidang teologi, yang secara pasti sulit ditentukan kapan paham-paham tersebut lahir. Tetapi yang jelas, pada permulaan dinasti Bani Umayyah, setelah Islam dianut berbagai bangsa, maka paham-paham Jabariyah dan Qadariyah telah menjadi bahan pemikiran di antara mereka. Dan dari situlah muncul pembicaraan mengenai aliran-aliran tersebut. Ahli teologi Islam menerangkan bahwa paham Qadariyah pertama kali dikenalkan oleh Ma'bad al-Juhani, seorang tabi'i yang baik, dan temannya Ghailin al-Dimashqi, yang keduanya memperoleh pahamnya dari orang Kristen yang masuk Islam di Irak. Ma'bad al-Juhani adalah seorang lelaki penduduk Basra, keturunan orang Majusi. Dia adalah orang ahli hadis dan tafsir Al-Quran.
tetapi kemudian ia dianggap sesat dan membuat pendapat-pendapat yang salah. Setelah diketahui pemerintah pada waktu itu, dia dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwan pada tahun 80 Hijriah. Dan ia adalah seorang tabi'i yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Pemikiran aliran Qadariyah. Pendapat lain mengatakan bahwa sebenarnya yang mengembangkan ajaran-ajaran Qadariyah itu bukan Ma'bad al-Juhani. Ada seorang penduduk negeri Irak yang mulanya beragama Kristen kemudian masuk Islam, namun akhirnya kembali ke Kristen lagi. Dari orang inilah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan Damaski mengambil pemikirannya. Mereka sulit diketahui aliran-alirannya karena mereka dalam segi tertentu mempunyai kesamaan ajaran dengan Mu'tazilah dan dalam segi yang lain mempunyai kesamaan ajaran dengan Murji'ah, sehingga disebut Murji'atul Qadariyah. Tokoh-tokohnya adalah Abi Syamr Ibnu Syahib, Ghailan Damaski, dan Saleh Quba. Mereka ini mempunyai pengertian yang berbeda tentang iman. Paham takdir yang dikembangkan oleh kaum Qadariyah sangat bertolak belakang dengan konsep takdir yang umum dipahami oleh bangsa Arab pada waktu itu, yang nasib setiap orang telah ditentukan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.